Ini adalah lubang pembuangan ya, karena pralon yang tertanam di dalam dak ini volumenya tidak muat sehingga saya lubang ke sini. Tapi kalau hujan sudah selesai, airnya menyebar ke seluruh ini ya, ke seluruh lingkungan ini, sehingga hujannya udah reda tapi tetap airnya mengotor gitu ya. Nah, untuk itu akan kita bikinin pralon gitu biar aman, nggak menyebar, sehingga tidak berlumut seperti itu, dan bisa rapi nanti turun ke sini bisa masuk ke selokan di sini. Nah, ini adalah lubang pralon yang dari atas yang volumenya kurang besar untuk nggak bisa nampung ya. Nah, kemudian kita punya bekas banyak pralon adanya seperti ini. Nah, daripada beli, kemudian saya mencoba untuk membuat ini buangan. Ini ya adalah bekas apa yang ada, jadi kita nggak beli. Nah, nanti rencana ini kita akan masukkan ke lubang di dalam sana. Nah, kemudian kita akan turunkan ke sini sampai ke bawah. Nah, masalahnya adalah kita nggak punya perawan gede gini. Kita juga kalau sambung yang apalagi perawan yang sepanjang sampai ke bawah, tidak ada. Yang ada adalah perawan kecil-kecil seperti ini. Maka saya berinisiatif yaitu untuk membuatkan keni ataupun adaptor ya, sehingga lubang yang besar ini keluar keturun ke bawah pakai perawan yang kecil. Nah, caranya begini. Nah, inilah salah satunya. Nah, nanti ini bekasnya ini kita buat lempengan seperti ini, dilempengkan biar lurus, kita press ya, kita panasi dan kita press pakai kursi. Nah, kursi itu dipenet gini sehingga mereka setelah panas tetap bisa seperti ini lempengan ini. Kemudian kita ukur. Nah, ini adalah bekas ini. Saya ukur sebanyak ada tiga. Tujuannya nanti adalah untuk nutup ke sini. Nah, ini sehingga nanti bisa menjadi kecil, ya kan? Menjadi kecil seperti itu. Nah, untuk agar kuat maka ini bawahnya ini ya bekas apa adanya nih. Nah, kita potong sependek ini, nanti ini yang masuk ke sini. Nah, begitu. Nah, ini saya buatkan penguncinya, ini kita buat 3, nanti saya rencanakan dipasang begini. Nah, ini akan menempel di sini sehingga kuat ya. Kita buatkan 3 sehingga kekuatannya sangat terpercaya. Dengan air yang segitu sebenarnya 1 aja udah cukup ya, 2 udah cukup, tapi saya pengennya 3 biar kuat. Nah, kemudian seperti ini bentuknya. Nah, setelah seperti ini kita kasih pengunci. Nah, ini adalah bekas ini juga kita potong, lalu kita kasih itu digeraji agar bisa megrok gitu untuk kuncinya di sini. Oke, nah ya. Nah, untuk kunci di sini nih sehingga nanti menjadi kuat. Nah, seperti ini. Ini adalah kuat sekali karena ini nandok, kemudian di atas nandok nanti kita lem, kemudian kita masukkan ke sini. Nah, nanti akan tidak bocor. Nah, berarti jangan tidak tahu juga bahwa kalau ini hanya dilem saja pasti merosot. Maka saya buatkan ringnya. Jadi ini kita masukkan ke dalam sampai sana sebagai jarak ini. Karena ini kan 1. Nah, ini kan 1 cm. Nah, ini kan 1 cm. Jadi ini sebenarnya juga 1 cm masuk ke sini. Nah, gitu. Sampai ke dalam. Jadi kalau di dalam nanti dia akan nandok gitu. Nah, nandok seperti ini. Nah, kemudian nanti bawahnya kita kasih ring lagi seperti ini. Jadi ditanduk-tanduk gitu. Nah, begitu. Jadi otomatis nanti dudukannya sangat kuat sekali seperti ini. Sangat kuat. Ada penguncinya ya, kayak ini kita kunci seperti ini. Jadi semuanya ada penguncinya sehingga tidak akan mungkin bisa lepas karena sarap 3 gitu ya, 3
Gitu ya. Jadi ini kita masukkan ke dalam sini. Nah, gitu, sudah masuk ya, sudah masuk. Kemudian ini kita masukkan. Nah, seperti ini. Nah, kemudian yang penguncinya kita masukkan lagi seperti ini untuk dikunci dari bawah gitu ya, sehingga sangat kenceng dan tidak akan bisa lepas. Nah, nanti kalau sudah jadi bentuknya semacam ini. Nah, semacam ini ya. Semacam ini. Jadi ini masuk yang arah sini nanti masuk ke dinding. Kedak, airnya masuk sini baru turun ke sini, dan di bawah ditemukan menjadi sangat kecil ya, bisa lebih rapi ketika di dinding hingga tidak besar seperti ini. Jadi ini hanya memanfaatkan barang bekas untuk kebutuhan dari normalisasi air biar enggak menyebar muncrat-muncrat gitu, sehingga sampai turun ke bawah. Nanti kita ini sambungannya adalah yang ini pun juga bekas dan sambung-sambungan juga ya nih, sambungan seperti ini. Jadi sebenarnya sudah tidak bisa digunakan, masuk sampah, tapi kita masih bisa manfaatkan untuk kebutuhan pralon selama hujan. Adalah ini untuk luberan gitu, luberan, atau kalau di PDAM itu balancing gitu ya. Jadi kalau tekanan airnya itu dari induknya masuk ke konsumen sudah terpenuhi, konsumen dan menutup keran semuanya, maka airnya akan berlebih, tekanannya berlebih sehingga naik untuk dibuang lewat situ, namanya balancing kalau menyebut orang PDAM itu. Nah, kita nanti akan segera pasang ke atas. Nanti kita bongkar dulu temboknya, kita bentuk segede ini, baru nanti disemen lagi. Dan wujudnya di bawah seperti ini. Nah, keren ya. Nah, gitu. Jadi kita nggak perlu beli pralon, kita hanya memanfaatkan pralon yang ada saja. Itu teman-teman, sekedar tips saja. Semoga bisa contoh. Biar kita nggak keluar banyak duit, kita hanya manfaatkan barang-barang bekas saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.